Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang membangun mezbah, mari kita sama-sama mau menikmati kasih Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami mau biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menaungi, melingkupi setiap kami. Percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, saat kami haus dan lapar akan Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada kondisi, ada beban di dalam kehidupan kami, mungkin terasa berat, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan mungkin ada saat-saat ada di jalan yang buntu, kami percaya Tuhan, cahaya-Mu yang selalu menerangi setiap kami. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan malam hari ini dengan satu sikap hati yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita mau puji, mau sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Rindukan Tuhan malam hari. Sebab Dia terlebih rindu untuk memberkati setiap kita. Untuk melakukan setiap mujizat-Nya yang masih terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangi kami, selalu terangiku. Mari dengan segenap hati kita, mujizat-Mu amin, amin. Kami percaya Tuhan Yesus. Tiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi.
terjadi. Mari lebih lagi, mukjizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu masih terjadi. Selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu ya Tuhan masih terjadi. Kami percaya. Mari kau yang membutuhkan mukjizat Tuhan, mari datang padanya saat ini. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal, segala kondisi yang ada. Tetap berdoa, tetap bersabar di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih mukjizat-Mu. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yes. Naikkan pujian ini. Tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu. Yes. Setiap hari Kau yang butuh mukjizat, mari lebih lagi mukjizat-Mu masih terjadi. Oh, tiap hari selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi. Yang kami percaya Haleluya. Kau selalu bekerja dalam hidupku. Dengan hati yang percaya kami nyatakan Tuhan bahwa kami percaya penuh Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan iman sama-sama kami katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, ya Tuhan, yang mustahil kami percaya penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup melakukan, yang membelah lautan, Tuhan yang sama, yang melakukan pekerjaan dan mujizat dalam hidup kami. Amin Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama kami katakan, Yang membelah Tuhan, ini setiap pernyataan kami malam hari ini, kami menempatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan, yang buka jalan bagiku. amin. Kau membuat mujizat Yang sejati. membelah laut, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin.
menyatakan. Sebab itu hati kami percaya, kami penuh berpegang di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, sebab kuasa kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan, membawa setiap hati kami lebih dalam mengenal Engkau, menerima mujizat lebih mujizat dalam hidup kami. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kami nyanyikan pujian kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber mujizat kami Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menaruh iman kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Yesus Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan dan nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Oh Jesus, disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan hidup kami dipulihkan, hidup kami dipenuhi dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami alami mujizat-Mu malam ini Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari terus bangun kepercayaan-Mu kepada Tuhan. Saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dan kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan iman-Mu kepada Tuhan, yang penuh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya tersedia bagi kami. Ku
kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena bagi Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan bangun imanmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi manusia mujizatnya banyak hal disediakan bagiku. Tapi bagi Engkau segala yang mungkin ya Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau kerjakan malam ini bagi Tuhan tak ada dan mujizat-Mu terjadi bagi kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat kami, Kau pulihkan kami ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagimu segalanya mungkin ya Tuhan. Walaupun kami terkadang putus asa, tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, biarlah hidup kami terus bersandar kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mesbah Doa pada malam hari ini. Dan baik ya, tetap kirimkan kesaksian saudara, karena saya percaya kesaksian itu akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarnya. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, saya perkenalkan seorang ibu berasal dari Kalimantan Barat. Shalom yang ada di Kalimantan Barat. Saya mau bersaksi di Mesbah Doa malam ini. Saya mulai mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur di channel Ibu itu akhir 2022. Dan saya sangat bersyukur bisa menemukan channel Ibu yang sangat banyak mengubahkan hidup saya. Hampir 25 tahun pernikahan saya Bu, ya saya menyimpan kepahitan, kebencian dengan suami saya. Dan itu yang membuat saya menjadi sakit-sakitan. Iya saudara, memang ya ketika kita menyimpan kebencian, amarah, ya kekecewaan, itu membuat sumber penyakit dalam diri kita. Iya, itulah yang membuat saya ini sakit-sakitan terus Bu. Saya merasa sudah tidak sanggup hidup. Iya, bahkan dengan suami yang luar biasa emosian, temperamen. Setiap hari kami selalu bertengkar. Rasanya saya capek dengan hidup seperti ini. Dan tahun 2016 ya saya pernah berselingkuh dengan orang di masa lalu saya. Oh, jadi karena ibu sakit hati dengan suami, akhirnya ibu berselingkuh ya dengan ya mantan masa lalu kali ini ya. Meskipun kami hanya berhubungan lewat HP, tapi saya merasa sangat bahagia waktu itu karena saya merasa diperhatikan. Iya, selingkuhnya lewat dunia maya saudara ya. Saya merasa saya ada yang perhatikan ya, tapi akhirnya saya juga tidak merasakan kedamaian dalam hidup saya. Sampai pada akhirnya kami menghadapi ujian dalam masalah keuangan.
Singkat cerita, kami terlilit hutang yang begitu banyak. Usaha kami pun menjadi sepi dan disitulah mata saya terbuka. Dan saya merasa sangat malu. Saya menyesal pernah melakukan semua dosa di masa lalu. Dan puji Tuhan Ibu, ya sekarang saya ini sudah bertobat dan saya mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ya, lewat semua firman Tuhan yang disampaikan membuat hidup saya ini berubah. Saya mau mengampuni suami saya dan saya belajar untuk mengasihi suami saya dengan tulus. Ya, saya tetap bersyukur dan berkata Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Saya yakin dan percaya ya bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih buat Ibu Debbie yang terus menjadi saluran berkat lewat khotbah-khotbah di YouTube ya untuk kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara, puji Tuhan. Memang seringkali ketika kita ini belum mengerti kebenaran, kita terjebak ya di dalam banyak hal yang kita pikir itu dapat membahagiakan kita, ternyata hanya membuat hidup kita semakin sengsara. Dosa itu menyebabkan kehancuran, ya pertengkaran, kepahitan, ya bahkan kebencian yang disimpan, apalagi persinahan, kenajisan, itu pasti akan bawa kehancuran. Puji Tuhan, Ibu bertobat dan sekarang dipulihkan Tuhan ya. Terima kasih Bu kesaksiannya, sangat luar biasa. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan di Ayub pasal yang ke-27 saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 26 dan sekarang kita akan lanjutkan Ayub pasal yang ke-27. Ya, judul perikopnya tidak ada harapan bagi orang fasik. Ya, setelah teman-temannya itu terus saling berargumen, mereka saling sindir menyindir. Ya, Ayub juga membalas dengan sindiran yang tajam. Ayub terus menyerang komentar-komentar Bildad ya dengan berbagai penjelasan. Ya, tetapi di sini akhirnya kita lihat saudara ya. Memang ya seringkali ketika kita bahkan dihujat, dihakimi, diam saja, nggak usah membalas karena percuma kita membalas omongan orang, pada akhirnya kita jatuh dalam argumen-argumen yang akhirnya menyimpang dari firman Tuhan. Iya, kita lanjut pasal 27, tidak ada harapan bagi orang fasik, maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ayat yang kedua, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Lihat saudara, karena Ayub terpancing dengan omongan teman-temannya, akhirnya perkataannya pun jadi ngelantur. Ya, kalau kita ini terus mencoba membela diri dengan omongan orang kepada kita, maka ya pada akhirnya omongan kita pun jadi tidak menjadi berkat, bahkan ya menyalahkan Tuhan. Karena Ayub ingin menyanggah tuduhan teman-temannya yang berkata bahwa dia berdosa, akhirnya Ayub mengeluarkan perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bilang, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Waktu kita tidak mengerti dengan keadaan kita, apa yang sedang terjadi, diam. Karena kita tidak tahu Tuhan sedang kerjakan apa di hidup kita. Ayub gak pernah tahu dan gak pernah sadar bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Bahwa Tuhan akan pulihkan dia berlipat kali ganda. Tapi sayang karena mulut dia terpancing dengan omongan orang saudara. Akhirnya dia mulai mengatakan kata-kata yang sia-sia di sini. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayat 5, aku sama sekali tidak membenarkan kamu, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Memang kita tahu Ayub itu tidak bersalah. Di dalam perlakuan dia sudah berusaha hidup benar, tapi ya itulah ya karena akhirnya ada kesombongan saudara ya di dalam hatinya sehingga dia terus membela diri dan mengucapkan kata-kata yang ya tidak pantas. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ayat 7, biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Akhirnya ya dia mulai menyumpahi orang-orang. Mulai mendoakan yang buruk ya, biarlah musuhku dia bilang mengalami ya nasib ya seperti orang fasik dan
Orang yang melawan aku akan menjadi seperti orang yang curang. Ya, jadi saudara, kita bahkan tidak berhak ya atas hidup kita. Kita bahkan tidak berhak menentukan ya apapun. Tapi yang terpenting adalah diam, berserah pada Tuhan ketika kita sedang diproses. Di tengah-tengah segala tuduhan yang Ayub alami, Ayub mampu menyatakan bahwa hati nuraninya itu bersih. Ya. Dan hanya pengampunan Allah dan tekad untuk hidup benar di hadapan Allah yang bisa mendatangkan hati nurani yang bersih, saudara. Ya, riwayat Ayub menjadi begitu penting karena dia sedang dituduh. Seperti Ayub, kita pun tidak bisa mengklaim bahwa hidup kita tanpa dosa. Tetapi kita bisa mengklaim bahwa hidup kita ini telah diampuni. Bila kita mengakui dosa kita kepada Allah, maka Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi justru akan menjadi satu kesombongan ketika kita ini merasa kita nggak berdosa dan kita merasa kita tidak layak mengalami ini dan itu. Kalau Tuhan izinkan, kita mau apa, saudara? Bagian kita itu hanya duduk diam di kaki Tuhan, ya, berdoa. Ayat 8. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Ayat 11, aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak, kata Ayub. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berpikir yang tidak-tidak, ayat 13. Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari yang maha kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang dan anak cucunya tidak mendapat cukup makanan. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya namun orang benar yang akan memakainya dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi uang itu. Saudara, jadi kita lihat di sini Ayub sedang menyatakan sesuatu bahwa waktu orang itu hidup dalam dosa, dalam kefasikan, maka dia tidak akan mendapat karunia untuk menikmati. Ayub berkata, orang-orang yang terlihat kaya, ya mereka itu kalau hidup di dalam dosa maka anak cucunya itu ya akan binasa. Bahkan mereka akan mengalami kemiskinan. Ya, dan Ayub berkata orang-orang yang menimbun uang sekalipun uangnya itu banyak tapi kalau mereka itu hidup fasik, hidup berdosa, maka orang benarlah yang akan menikmati semua kekayaan itu. Orang-orang yang diberkati Tuhan lah yang akan menikmati semua apa yang mereka beri. Ayat 18, ia mendirikan rumahnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya ia membaringkan diri tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Jadi Ayub setuju dengan para sahabatnya bahwa akhir dari kehidupan orang-orang jahat itu adalah malapetaka dan ya kebinasaan. Tetapi dia tidak setuju bahwa dia itu dituduh sebagai orang jahat. Ya, dia tidak setuju kalau dia dituduh melakukan kefasikan dan layak mengalami penghukuman seperti sekarang ini. Sebagian besar hukuman yang Ayub sebutkan itu ya tidak pernah ya terjadi kepadanya. Jika dia tidak menganggap dirinya sebagai salah seorang yang jahat, sebaliknya dia terus meminta kepada Allah untuk membersihkan dia. Ya, Ayub berkata, ya bahkan orang-orang fasik itu sebagai orang kaya ia membaringkan diri tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya maka tidak ada lagi semuanya itu. Ayat 20, kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai, angin timur mengangkatnya lalu lenyaplah ia dilemparkannya dari tempatnya. Dengan tak kenal belas kasihan Allah melempari dia, dengan cepat ia harus melepaskan diri dari kuasanya. Oleh karena dia orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Jadi Ayub berkata ya bahwa orang-orang fasik itu akan mengalami
ya kejatuhan, malapetaka, bahkan akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Karena itu ya kita semua tahulah bahwa orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan luput dari penghukuman. Tapi hari ini kalau kita merasa kita sudah berusaha hidup benar, tapi kita diizinkan mengalami masalah, penderitaan, tetaplah bersyukur dan lebih baik introspeksi diri. Lebih baik minta Tuhan baharui daripada kita terus membela diri, menyangga omongan orang. Itu tidak perlu saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita dan Tuhanlah yang akan menilai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, ya kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, ketika Engkau sedang mengizinkan persoalan masalah terjadi dalam hidup kami, maka Engkau juga akan beri kami kekuatan bahkan hikmat untuk memahami semua persoalan itu. Jangan biarkan kami jauh dari Tuhan, apalagi menuduh Tuhan jahat. Biarlah kami terus menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dengan hati yang bersyukur. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah lalai. Apa yang Kau perbuat di hidup kami itu adalah yang terbaik bagi kami. Bentuk kami Tuhan, ubah kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang merasa diri benar. Tapi biar Tuhan terus koreksi kami. Ubahkan kami supaya hidup kami selalu dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam persoalan masalah beban yang berat. Masalah rumah tangga, masalah keuangan, terlilit hutang piutang, juga setiap mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah lawatan Tuhan terjadi. Sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu saudara di bagian yang sakit, letakkan di dada-Mu dan berkata, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya hidup kami terus ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu keluar dari ikatan dosa, yang ingin bergumul keluar dari semua kenajisan, percabulan, kemarahan, kepahitan, dan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan untuk keluar dari setiap dosa-dosa itu. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik Bapa. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang hari-hari ini merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, apapun. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, semua kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan kami minta ada dalam hidup mereka. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa ini. Juga menjelang pergantian presiden beberapa bulan ke depan, Tuhan juga beri damai sejahtera bagi bangsa ini, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, apapun itu Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang ada bagi bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari bala, petaka, bencana, apapun yang bukan dari Tuhan, kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan terjadi agar semua bangsa-bangsa boleh kembali kepada Tuhan. Pertobatan tercurah di semua bangsa-bangsa dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selalu